puji syukur hadirat Allah Ta'ala pada siang hari ini kita masih bisa diberi kesempatan menikmati 77 tahun kemerdekaan Republik Indonesia dan menghadiri kegiatan pada siang hari ini. Terima kasih atas kehadiran Bapak Bupati Pasir dan segenap Forkompimda dan para undangan yang telah berkenan hadir. Pada kegiatan ini sesuai dengan amanah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 yang telah direvisi menjadi Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang pemasyarakatan, bahwa salah satu yang menjadi hak warga binaan adalah mendapatkan remisi dengan persyaratan administratif dan substantif, seperti telah berstatus narapidana, kemudian minimal telah melaksanakan pidana 6 bulan dan berkelakuan baik dan seterusnya. Pada tahun ini total kami mengusulkan remisi umum dalam rangka Hari Kemerdekaan Republik Indonesia sebanyak 539 narapidana. 539 narapidana dan anak untuk mendapatkan remisi, dan alhamdulillah sebanyak 539 disetujui untuk mendapatkan remisi umum dengan rincian sebagai berikut. RU 1 yaitu masih menjalankan pidana, artinya yang mendapatkan RU 1 warga binaan masih menjalankan sisa pidana. Mendapatkan RU 1 remisi 1 bulan sebanyak 132 orang, remisi 2 bulan sebanyak 89 orang, kemudian remisi 3 bulan sebanyak 235 orang, remisi 4 bulan sebanyak 56 orang, remisi 5 bulan sebanyak 19 orang. Kemudian remisi umum 2 artinya langsung bebas, terdapat 10 warga binaan dengan rincian 1 bulan sebanyak 4 orang, 2 bulan sebanyak 3 orang, 3 bulan sebanyak 1 orang, 4 bulan sebanyak 1 orang, 5 bulan sebanyak 1 orang. Kepada warga binaan yang hari ini mendapatkan remisi, kami ucapkan selamat. Harapan kami, rekan-rekan warga binaan bisa menunjukkan sikap dan perilaku yang baik dan teruslah taat menjalankan pembinaan yang ada. Dan khusus bagi warga binaan yang langsung bebas pada hari ini, harapan kami jadilah pribadi yang menyadari kesalahan, dapat memperbaiki diri, dan tidak mengulangi perbuatan yang salah kembali. Dan pada kesempatan ini, izinkan saya menyampaikan bahwa jumlah penghuni rutan Tanah Grogot saat ini berjumlah 677 orang. Sementara kapasitas seharusnya adalah 160 orang, sehingga terjadi overkapasitas kurang lebih 370%. Dan juga perlu diketahui bahwa fungsi rutan adalah perawatan, sementara fungsi pembinaan ada di lapas. Jadi secara singkatnya di rutan ini adalah tempat perawatan, bukan untuk pembinaan. Pembinaan hanya ada di lapas. Dan ini menjadi ketidaksesuaian karena kondisi di lapangan terdapat beberapa kendala selain masalah utama yaitu overkapasitas. Seperti bahwa sama-sama kita ketahui bahwa rutan Tanah Grogot menaungi 2 wilayah hukum, yaitu Kabupaten Pasir dan PPU. Karena di Kabupaten PPU belum ada lapas dan rutan. Kemudian fungsi rutan yang melaksanakan perawatan bagi tahanan dan lapas melaksanakan pembinaan bagi narapidana. Sehingga untuk program dan anggaran di rutan tidak ada dasar hukum untuk memberikan anggaran pembinaan di rutan. Yang ada hanya perawatan tahanan. Kemudian fakta di lapangan, rutan Tanah Grogot yang seharusnya dihuni oleh tahanan saat ini dihuni sekitar 80% adalah narapidana. Yang sesuai undang-undang harus kami berikan pembinaan. Sementara dari struktur organisasi dan program kami tidak diberikan anggaran, tetapi karena kondisi kami juga diwajibkan oleh undang-undang untuk memberikan pembinaan kepada warga binaan. Nah,
inilah yang menjadi kendala kami terbesar juga. Sementara dari program anggaran pembinaan tidak ada di rutan, hanya ada di lapas. Permasalahan tersebut bukan menjadi permasalahan kami sendiri. Ini adalah permasalahan bersama, baik pemerintah pusat, pemerintah daerah, instansi terkait, baik pemerintah dan swasta, serta masyarakat. Dan alhamdulillah sampai saat ini, di tengah keterbatasan kami tetap bisa memberikan pembinaan, baik kepribadian maupun kemandirian. Kepribadian meliputi kegiatan konseling maupun keagamaan, baik yang Islam maupun yang non-Islam. Kepribadian, kami ada beberapa kegiatan, diantaranya tata boga, kemudian mebeler, kemudian pertanian, perikanan, dan beberapa bulan terakhir, kurang lebih 3 bulan, kami memulai untuk pembinaan kesenian, yaitu ada seni tari dan grup musik, yaitu akustik, yang tadi saja baru kita tampilkan. Dan mohon dukungan bapak-bapak sekalian, jika berkenan ada suatu acara di luar, tim ataupun kelompok tari dan grup band kami siap untuk diundang, ditampil di luar. Tentunya dengan prosedur yang ada dan pastinya adalah pengawalan. Sebelum lanjut videonya, jangan lupa like dan subscribe. Oke, terima kasih. Semoga kita semua dilancarkan rezekinya. Satu kebanggaan bagi saya dan rekan-rekan bisa melaksanakan tugas di Pasir. Di tengah keterbatasan, kami tetap bisa memberikan pembinaan yang baik. Dan sebaliknya, hasil dari pembinaan tersebut, warga binaan dapat berkontribusi dalam penerimaan negara bukan pajak. Nah, perlu kita ketahui bahwa tadi saya sampaikan bahwa di rutan ini tidak mendapatkan program atau struktur anggaran pembinaan. Tetapi sebaliknya, pembinaan yang ada di rutan bisa menyumbangkan penerimaan negara bukan pajak, yaitu berbentuk PNBP dari beberapa kegiatan pembinaan yang kami lakukan, yaitu tadi diantaranya ada tata boga, perikanan, mebeler. Nah, kegiatan itu bisa terlaksana berkat bantuan dan dukungan dari Pak Bupati beserta jajaran dan para pihak swasta yang ikut mendukung kegiatan pembinaan di rutan. Selain warga binaan menyetorkan penerimaan negara bukan pajak, warga binaan juga mendapatkan honor atau premi dari hasil pembinaan yang diikuti. Karena dari produk yang dihasilkan dalam kegiatan pembinaan, warga binaan tetap mendapatkan premi selain penerimaan negara bukan pajak yang disetorkan kepada negara. Dan yang paling penting adalah mendapatkan bekal keterampilan yang dapat digunakan kembali di tengah-tengah masyarakat. Jadi kalau kami melaksanakan sendiri tentunya ini sangat berat, tapi alhamdulillah Pak Bupati dan jajaran beserta stakeholder yang ada sangat mendukung kami sehingga pembinaan di Rutan Tanah Grogol dapat berjalan dengan baik. Selanjutnya kami mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Bupati Pasir beserta jajaran yang telah banyak memberikan bantuan dan memecahkan permasalahan yang ada. Selama 1 tahun 8 bulan saya di sini, banyak hal-hal perubahan terjadi di Pasir yang tentunya menjadi trendsetter atau contoh lapas rutan khususnya yang ada di Kalimantan Timur. Salah satunya berkat Pak Bupati Pasir, warga binaan Rutan Tanah Grogol didaftarkan menjadi peserta BPJS. Kita tepuk tangan dulu untuk Pak Bupati. Untuk BPJS, sampai setiap kegiatan saya sering ditanyakan Pak oleh Pak Kalapas, Pak Karutan yang ada di Kalpin, kok bisa warga binaan Rutan Tanah Grogol didaftarkan menjadi peserta BPJS? Karena
semakin tinggi overkapasitas, semakin tinggi resiko warga binaan itu sakit. Dan alhamdulillah masalah itu sudah terpecahkan. Kemudian berikutnya kami juga mendapatkan renovasi klinik yang sebelumnya tidak ada tempat untuk rawat inap. Sekarang warga binaan kami bisa melakukan rawat inap di klinik kami. Selama para medis kami sanggup menangani, tidak perlu dirujuk dulu ke RSUD atau ke rumah sakit lain. Cukup di klinik kami. Kemudian pembinaan oleh dinas terkait, dan alhamdulillah ini juga masih jalan dengan dinas-dinas terkait yang ada di Kabupaten Pasir. Kemudian terakhir kami juga mendapatkan dukungan pembangunan gedung kantor. Tidak lupa kami juga mengucapkan terima kasih kepada Forkopimda dan para instansi terkait atas kerjasama dan dukungannya yang luar biasa sehingga pelaksanaan tugas dan fungsi rutan dapat berjalan dengan baik sampai dengan hari ini. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, dan sebelum saya akhiri, izinkan saya untuk membawakan pantun. Putih-putih bunga melati, harum mewangi di pagi hari. Sambutan saya cukup di sini, jika rindu harap hubungi. Untuk apa jadi bujang? Hidup sepi sendiri saja. Ingin hati sambutan panjang, apa daya masih ada acara. Dan pada waktunya nanti, mohon berkenan Bapak Bupati Pasir dapat menyerahkan remisi secara simbolis kepada warga binaan pemasyarakatan yang hari ini mendapatkan remisi. Demikian yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf jika terdapat kekurangan dalam pelaksanaan kegiatan hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum lanjut videonya, jangan lupa like dan subscribe. Oke, terima kasih. Semoga kita semua dilancarkan rezekinya. Izinkan saya membacakan sambutan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia pada pemberian remisi umum peringatan Hari Ulang Tahun ke-77 Kemerdekaan Republik Indonesia tahun 2022. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Ketua DPRD atau yang mewakili, yang kami hormati Kepala Kodim 0904 Pasir, yang kami hormati Bapak Kapolres Pasir, yang kami hormati Bapak Kajari Pasir, yang kami hormati Bapak Kajari PPU atau yang mewakili, yang kami hormati Ketua Pengadilan Negeri Pasir atau yang mewakili, yang kami hormati Ketua Pengadilan Negeri Penajam Pasir Utara atau yang mewakili, yang kami hormati Kepala Rumah Tahanan Negara Kelas 2B Tanah Gregot beserta seluruh jajaran, hadirin tamu undangan dan segenap warga binaan pemasyarakatan yang berbahagia. Marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa yang senantiasa menganugerahkan nikmat dan karunia-Nya sehingga kita masih mendapatkan kesempatan untuk menghadiri dan mengikuti peringatan Hari Ulang Tahun ke-77 Kemerdekaan Republik Indonesia dengan tema Pulih Lebih Cepat, Bangkit Lebih Kuat, yang sekaligus dirangkaikan dengan pemberian remisi umum tahun 2022 bagi narapidana dan anak. Tema Pulih Cepat, Bangkit Lebih Kuat tentunya memiliki makna tersendiri yang diartikan untuk menghadapi perubahan kondisi pandemi. Seperti diketahui, 2 tahun lebih ini Indonesia menghadapi tantangan dan ujian sejarah. Kecemasan sosial hingga tekanan ekonomi yang berat sangat dirasakan oleh rakyat Indonesia di penjuru tanah air. Di tengah keterpurukan, semua elemen bangsa bergerak bersama dan bergotong royong untuk mewujudkan harapan. Kinerja dari pemerintah dan gerakan dari masyarakat bersinergi untuk mencapai percepatan pemulihan kondisi di semua sektor dan siap bangkit menghadapi tantangan global. Hal ini mencerminkan rasa optimis dari bangsa yang kuat dan dinamis. Hari Kemerdekaan Indonesia ke-77 tahun 2022 ini merefleksikan bagaimana nilai-nilai Pancasila
dan Bhinneka Tunggal Ika mempersatukan bangsa untuk menghadapi tantangan yang ada. Langkah ini merupakan perwujudan harapan untuk pulih bersama lebih cepat dan bangkit lebih kuat menuju Indonesia maju di masa depan. Tidak hanya sebatas level nasional, bangsa Indonesia juga ada dalam perannya di tingkat global untuk bergerak secara bebas aktif bersama dalam pemulihan kondisi dunia. Hadirin dan tamu undangan yang berbahagia, kemerdekaan bangsa Indonesia merupakan nikmat dan anugerah dari Tuhan Yang Maha Kuasa yang wajib kita syukuri bersama. Rasa syukur ini tentunya menjadi milik segenap lapisan masyarakat, termasuk para warga binaan pemasyarakatan. Oleh karena itu, pemerintah memberikan apresiasi berupa pengurangan masa menjalani pidana atau remisi bagi mereka yang telah menunjukkan prestasi, dedikasi, dan disiplin yang tinggi dalam mengikuti program pembinaan serta telah memenuhi syarat substansif dan administratif sebagaimana diatur dalam ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Pemberian remisi kepada warga binaan pemasyarakatan merupakan suatu bentuk apresiasi dan penghargaan bagi warga binaan pemasyarakatan yang telah berkomitmen mengikuti program-program pembinaan yang diselenggarakan oleh unit pelaksana teknis pemasyarakatan dengan baik dan terukur. Tujuan utama program pembinaan adalah untuk menyiapkan bekal mental, spiritual, dan sosial untuk dapat berintegrasi secara sehat di saat yang bersangkutan kembali di tengah-tengah masyarakat nantinya. Bagi seluruh warga binaan yang mendapatkan remisi pada hari ini, manfaatkanlah momen ini sebagai sebuah motivasi untuk tetap berperilaku baik, taat pada aturan, dan tetap mengikuti program pembinaan dengan tekun dan bersungguh-sungguh. Tanamkan dalam benak saudara bahwa proses yang saudara jalani sekarang bukan merupakan penderitaan semata, namun sebuah proses pendidikan dan pembinaan untuk menjadi yang lebih baik, lebih kuat, dan lebih bermartabat dari sebelumnya. Bertepatan dengan peringatan hari ulang tahun ke-77 kemerdekaan Republik Indonesia, pemerintah memberikan remisi kepada 168.916 orang narapidana, terdiri dari yang mendapat remisi satu atau pengurangan sebagian adalah sebanyak 166.191 orang, dan yang mendapat remisi umum 2, di mana setelah mendapatkan remisi ini dinyatakan langsung bebas adalah sebanyak 2.725 orang. Saya mengucapkan selamat atas remisi tahun ini bagi seluruh warga binaan pemasyarakatan di lapas, rutan, LPKA seluruh Indonesia. Saya berpesan, tunjukkan sikap dan perilaku yang lebih baik lagi dalam mengikuti seluruh tahapan proses kegiatan program pembinaan di masa yang akan datang. Bagi warga binaan pemasyarakatan yang mendapatkan remisi dan sekaligus memperoleh kebebasan, saya mengucapkan selamat merajut tali persaudaraan di tengah keluarga dan selamat menjalin kebersamaan di lingkungan masyarakat. Jadilah insan dan pribadi yang baik, hiduplah dalam tata nilai kemasyarakatan yang baik, taat hukum, mulailah berkontribusi secara aktif dalam pembangunan untuk melanjutkan perjuangan hidup, kehidupan, dan penghidupan sebagai warga negara, anak bangsa, dan anggota masyarakat di lingkungan tempat tinggal saudara. Hadirin dan tamu undangan yang berbahagia, hingga hari ini wabah COVID-19 masih terjadi dan belum berakhir di negara kita. Jaga kewaspadaan kita bersama untuk tetap melakukan tindakan dalam upaya pencegahan dan penanganan COVID-19, terutama pada lapas, rutan, dan LPKA. Kita harus tetap konsisten menerapkan protokol kesehatan dimanapun kita berada, mencuci tangan, menggunakan masker, dan menjaga jarak, mengingat risiko penularan virus corona yang masih mengancam di sekitar kita. Kebijakan perihal layanan kunjungan harus tetap memperhatikan status penyebaran COVID-19 pada setiap wilayah. Selama masa pandemi, Kementerian Hukum dan HAM telah mengeluarkan 145.945 orang dengan program asimilasi di rumah
dan 49.809 orang untuk program integrasi. Pelaksanaan dan pengawasan terhadap kebijakan ini juga telah dilakukan secara selektif, ketat, serta dengan memegang prinsip kehati-hatian dan tidak dipungut biaya. Langkah lainnya adalah melaksanakan program vaksinasi COVID-19 kepada seluruh warga binaan pemasyarakatan dan petugas pemasyarakatan. Program vaksinasi COVID-19 merupakan pilihan terbaik yang ada pada saat ini untuk menghantarkan kita segera keluar dari pandemi dan kembali bergerak untuk memutar roda perekonomian. Hadirin dan para tamu undangan yang berbahagia, pada saat ini kita patut bersyukur dan berbahagia karena telah disahkannya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan sebagai upaya penyempurnaan dari Undang-Undang Pemasyarakatan sebelumnya. Dengan disahkannya Undang-Undang Pemasyarakatan yang baru, diharapkan proses pemasyarakatan dapat dilaksanakan secara optimal. Menjadi tantangan bagi kita semua untuk dapat mengimplementasikan undang-undang tersebut guna mewujudkan tujuan pemasyarakatan yang mulia, yaitu memberikan jaminan perlindungan terhadap hak tahanan dan anak, meningkatkan kualitas pembinaan kepribadian dan kemandirian warga binaan agar menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik, taat hukum, bertanggung jawab, dan dapat berperan dalam pembangunan, serta memberikan perlindungan kepada masyarakat dari pengulangan tindak pidana. Hadirin dan para tamu undangan yang berbahagia, kepada seluruh petugas jajaran pemasyarakatan, saya minta untuk selalu melakukan interaksi dan komunikasi yang baik kepada warga binaan, ayomi dan memberikan bimbingan serta didikan kepada mereka, pedomani Pancasila sebagai landasan, senantiasa mengedepankan semangat Bhinneka Tunggal Ika, semangat toleransi, serta menghindari ujaran kebencian. Perlu Anda ketahui bersama bahwa tugas membina warga binaan yang sedang Anda laksanakan merupakan tugas yang penting dan mulia. Pelanggaran hukum yang telah dilakukan warga binaan merupakan sebuah bentuk keretakan hubungan antara warga binaan dan masyarakat, di mana hal itu akan memberikan jarak antara mereka dengan masyarakat di sekitarnya sehingga harus direkatkan kembali. Pemasyarakatan pada konsepsinya adalah sistem yang dalamnya adalah proses yang harus dijalankan terus-menerus dalam upaya pengembalian, apakah itu tahanan atau narapidana, ke masyarakat. Ini ada tugas mulia untuk kawan-kawan, berikan nilai sosial, berikan nilai-nilai sosial dan keterampilan sehingga nantinya mereka bisa kembali di masyarakat. Selain itu, saya juga berpesan, jadikan peringatan hari ulang tahun ke-77 kemerdekaan Republik Indonesia tahun 2022 ini sebagai momentum untuk meningkatkan kinerja, mempercepat pelayanan, dan mengubah pola kinerja khususnya di masa pandemi ini dengan memaksimalkan inovasi-inovasi berbasis teknologi informasi, terutama dalam memberikan pelayanan terkait pemasyarakatan, serta menghindari perbuatan yang dapat merusak nama baik institusi pemasyarakatan dan Kementerian Hukum dan HAM pada umumnya. Hadirin dan para tamu undangan yang berbahagia, masih dalam suasana perayaan kemerdekaan Republik Indonesia mulai tahun 2022, peringatan Hari Dharma Karya Dika Kementerian Hukum dan HAM akan diperingati pada tanggal 19 Agustus 2022. Perubahan tanggal peringatan ini berdasarkan fakta sejarah dokumen informasi yang otentik dengan sumber yang valid dan dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Tahun ini Hari Dharma Karya Dika Kementerian Hukum dan HAM mengusung tema dengan semangat kebersamaan kita tingkatkan kinerja Kemenkumham semakin pasti dan berakhlak. Rangkaian kegiatan peringatan Hari Dharma Karya Dika ke-77 ini dilandaskan atas semangat rasa untuk menjaga persatuan dan kesatuan. Persatuan, kesatuan, sinergitas, serta soliditas seluruh pegawai Kementerian Hukum dan HAM menjadi kekuatan utama untuk menghadapi segala tantangan dan permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan tugas.
hadirin dan para tamu undangan yang berbahagia, kepada seluruh narapidana dan anak yang hari ini mendapatkan remisi, khususnya yang langsung bebas, sekali lagi saya mengucapkan selamat. Sekaligus saya mengingatkan agar saudara terus meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa. Jadilah insan yang taat hukum, insan yang berakhlak mulia dan berbudi luhur, serta insan yang berguna bagi pembangunan bangsa. Sebelum mengakhiri sambutan ini, saya ucapkan terima kasih kepada jajaran pemerintah daerah dan seluruh instansi serta lembaga sosial terkait yang telah turut serta berpartisipasi dan memberi dukungan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian Hukum dan HAM. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa senantiasa mengiringi keinginan luhur kita untuk selalu mengabdi dan berbakti kepada nusa, bangsa, dan negara dengan limpahan kasih dan karunia bagi kita semua. Terima kasih. Dirgahayu Negara Kesatuan Republik Indonesia Merdeka! Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Bapak Yasona Lawli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, seperti biasa, sebelum berpisah kami selalu menyampaikan pepatah Arab. Wa kediri dari jur alis saifi bur'on wala bur'on lima jahar lisan. Kalau pedang melukai badan masih ada jalan untuk sembuh. Namun kalau lisan melukai hati, kemana obat akan dicari? Kecuali minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.